bersamamu. Dengan cinta semakin mewangi di sisimu. Udah. Stop. Makasih Perlan 86. Tolong. Coba doang. Kamu juga harus pengertian dong. Pagi-pagi udah gonjreng-gonjreng. Lihat teman kita semaput, diem aja. Semangat dong lo. Kenapa sih? Bapak-bapak semua yang ada di sini. Kita salam-salam dulu Iya. ibu-ibu yang ada di Sumatera, Betul, NTT, Papua. betul. Mereka semua nonton kita. Benar. Ibu-ibu. Jauh-jauh ke Apa? sana. Ibu Mama Kalimantan. Mama Usman Sabta suka nonton. Oh, apa kabar Ibu? Selamat pagi. Ibu Bapak Jokowi suka nonton. Ibu Iriana, betul. selamat pagi. Ibu ya, ibu. Bener ya. Sama ada satu lagi. Siapa? Ibu Jokowi, ibu. Saya mau sapa sama satu ibu, satu boleh? Siapa? Ibu Teti. Ibu saya lagi nonton, Ma. Mami ini. Nonton dong ya. Nonton. Ya, tapi ini buat ibu-ibu perhatian ya. Ibu-ibu tolong. Tolong Tolong penampilan. jangan, sebentar satu. Ya. Tolong ya jangan ganggu mami saya ya. Mami saya itu jangan diganggu-ganggu, tolong. Mami saya udah sepuh, udah tua, dia dapat duitnya dari saya. Apalagi ini? Ingat Apalagi ya, nih? jangan Apalagi sampai nih? diganggu-ganggu mami saya. Aku obrak-abrik semuanya. Apa lagi nih? Kita baru tahu. Oh ini bintang tamunya besok maminya nih. Lagi nih nanti besok. Tapi begini ya, buat ibu-ibu di luar sana, jaga penampilan ya, Betul. dan buat suami. Iya, Hari kalau gini nggak tuh- punya suami buat diri sendiri itu penting. Nah bener. Bahagia Masa kan dandan buat suami, buat diri sendiri. Oh. Iya bener juga, tapi inget ya. Kalau Dewi sekarang dandan buat siapa? Aku punya suami nggak punya suami buat diriku sendiri karena aku mencintai diriku sendiri. Jangan sampai karena udah punya Gak ada suami, kode-kode, gak ada. udah punya pasangan sampai akhirnya tidak merawat diri karena di luar sana ingat godaannya tuh banyak banget ya kan? iya. Godaannya luar biasa Godaan. sekali. Ih, godaan beneran. Godaan yang mana? Ini juga menggoda nih. Nah, kita mau hadirkan bintang tamu kita yang pertama ini ya. Dia juga menjaga perhatiannya luar biasa. Iya dong. Saling jaga dia, saking dia menjaga penampilannya. Tarik napas. Operasi plastik sampai berapa kali? Berapa? Emang iya? Emang iya? Serius 5 kali? 5 kali. Alasannya tahu nggak apa? Apa? Karena katanya wajahnya terlalu maskulin. Padahal dia perempuan. Operasi 5 kali. Nah. Ini dia. Gimana, penyanyi Bu? dangdut yang sudah hadir di pagi-pagi ambiar. Ratu Meta. Apa kabar? Selamat datang kembali. Kali operasi. Ratu Meta. Terakhir kesini masih gemuk ya. Iya. Operasi lagi. Oh ini abis sekarang. Terakhir facelift. Iya facelift. Terus Makin kencang. Apa ini masih bengkak atau gimana? ini 1 bulan sih sebetulnya masih bengkak ya. Iya 1 Sama bulan. tanam rambut ya? Tanam rambut udah lama. Oh, tanam rambut udah Cuman lama. aku endotain kemarin itu kan karena ditarik dari sini. Aduh banyak banget ya, nanti ceritain sama kita lah ya. Iya. Penampilan baru Ratu Percaya Meta. diri sekarang ya kita lihat ya seperti apa rasa percaya dirinya dari Kak Ratu Meta. Ini dia buat Sobat Ambiar. Silakan. Kasih tahu sama kami. Operasi plastik udah 5 kali. 5 kali tuh Kak, maksudnya hidung 5 kali. Jadi gagal lagi, revisi lagi. Sama siapa? Lu udah berapa? Gua 3 kali menuju ke 4. Enggak, pertanyaan saya. Direvisi hidungnya. Iya, itu 5 kali tuh untuk satu hidung. Iya, jadi bengkok ke sebelah kiri. Terus udah gitu, oh, dok ini kayaknya kurang ini deh. Terus udah gitu miring lagi. Oh ya udah dibetulin, masih miring juga. Ini sekarang udah enggak kok. Ini sekarang enggak. Katanya mau 6 kali bikin lubang hidungnya jadi 3 ya? Kak, ini Biar udah lebih puas. cepet nafasnya ditaruh di Sih, atas. aku udah puas banget jadi lebih kayak natural aja gitu. Oh, lebih kayak natural. Apa aja sih mukanya yang dirubah? Mata. Kemarin itu facelift dikencengin. Satu. Tuh. Itu tapi faceliftnya keseluruhan. Keseluruhan. Oke. Oke. Kan masih muda kakak, kenapa di facelift? Tapi kan karena kemarin itu abis lahiran terus kayaknya banyak Ondoi sisa semua kayak lemak. Oh, gitu. Jadi di facelift. Oke, facelift. Habis Facelift. Tapi belum Terus? 40 kan? Sudah Sudah? 40. Oke. 40 berapa maaf? 40 berapa kak? 40 something. Di bawah 45?
41. Masih Aduh, 41. sama kayak Rian dong. Sama kayak Mas Pasar. Rian berarti tanda. Maksud Anda apa? Oke, facelift yang pertama, terus apa lagi? Facelift, terus aku hidung. Hidung untuk yang kelima kalinya ya. Yang hidung yang 5 kali, betul. Hidung yang Oke, kelima kali. Dua, terus apa lagi? Terus udah gitu sama mata ini dikikis. Bagian sini. Apa yang dikikis? Dikikis, bagian sini Oh, kan diangkat. Jadi tulang aku kan bagian di atas di sini, di alis ini kan besar. Oke. Besar, jadi dikikis. Apanya yang dikikis ya? Otak apa? Tulang. Masa otak digigit? Angkatnya maksudnya. Ini. Bukan ini loh, diangkat gitu loh, Wi. Ini diambil, diangkat. Ya betul, dia diangkat. Jadi biar Iya. bisa Berarti keangkat. bukan dikikis dong Kak. Bukan diambil kikis. kulitnya. Kagak, Kalau kagak kikis emang tulang. dikikis tulang. Tulang itu dikikis. Tulang di bagian sini. Tulang Tulang ininya, Tulang, jadi karena Iya, tulangnya ketinggian. dikikis. Berarti Oh, lu kan di tulang. sini tulangnya. Oh, oke. Oke, tulang bagian alis dikikis. Itu agar apa? Kita baru tahu nih sekarang. Tulang tengkoraknya kan? Iya. Nggak takut Kak. Hah? Enggak sih, cuma Kan tulang tengkorak yang dikikis. Iya, alasannya apa tuh? Karena kan Ini kayak korban tabrak lari jatuhnya ya. Alasannya apa Ratu Meta? karena kan terlalu ketinggian di sini. Mata aku kan waktu itu masih banyak kelipatan sehingga dari besar kecilnya juga pun beda. Oh ini nih, tuh. Itu sebelum dikikis ya? Ya sebelum dikikis itu tinggi tuh, tinggi. Nah, Oh. tinggi. Jadi kalau ibaratnya kalau mobil tuh talang airnya kepanjangan gitu ya? Ya, Oh. Jadi dikikis. Oke, terus selain kikis tulang bagian alis apa lagi? di endothine itu jadi bagian sini kita ditarik. Dari bagian ini kan biasanya suka ada kerutan-kerutan di sini. Tapi sekarang udah Ini nggak ada. hidung udah belum sih yang ini? Belum dong. Nyetrum dia. Kan ada tulisan before itu loh. Oke, bagian apa namanya kalau di jidat tadi? Endothine. Itu yang ditarik ke atas. Iya, ditarik ke atas. Ditarik terus ada benangnya di belakang apa gimana sih? Enggak dong, sampai Iya sini dong. doang. Jadi dia dirobek dari sini. Jadi dirobek terus diangkat lah, ditarik. Pakai benang gitu. Enggak dong. Oh Kulitnya dijahit. dibuka semuanya, terus Jahitannya di sebelah mana? Mana Kak? Di sini tuh. Aduh Ya seremnya ya Allah. Allah. Oke. Sebentar ya Ratu Meta, kita mau kasih lihat dulu perubahan Ratu Meta sebelum operasi seperti apa ya. Selama operasi juga kita akan kasih lihat buat Sobat Ambiar. Sekarang perfect dan cantik. Iya, iya, iya. Hasilnya bagus loh. Maksudnya itu halus sekali. Itu tuh semua bersamaan barengan. tuh. Apalagi tuh, ntar dulu. Dan Tiga, ini tiga loh, nih, tiga ini nih. loh. Kak, Jadi- tiga nih. Ini 1, 2, 3, 4. Terus mana lagi? Ini terus apa namanya ini di lemak aku dibuang. Ini operasinya berapa lama? Berapa Mau tahu? 10 jam lebih, hampir 11 jam. Buat semua itu. Iya, buat semua ini. Karena yang paling sulit itu adalah di hidung. Hidung aku kan banyak. satu kali tuh. Narik juga, hidung juga. Ya, 11 jam. 11 jam operasi. Iya, 10 lebih. Tapi aku mau nanya ya Ratu Meta ya, maksudnya gini. Hebat loh, hebat. Artinya kan sebelumnya hidung sudah dioperasi 4 kali kan? Iya. Nah Biusnya itu. selama ini tuh mikirnya gimana? Ini hidung udah operasi 4 kali, gue mau benerin lagi. Berarti ada ketidakpuasan. Nah sebelum melakukan operasi secara keseluruhan wajah, ini kan ada banyak bagian yang harus dioperasi. Ada ketakutan nggak? Nanti kalau misalnya ternyata sama kayak operasi hidung, nggak berhasil gimana? Sebab setahu saya itu di Korea itu di klinik yang di sini teman aku tuh yang hidung, muka udah ancur-ancuran deh, bekas suntikan, bekas operasi yang sebelum-sebelumnya udah hancur banget ya, hampir dia kayak apa tipis banget hidungnya. Tapi ternyata hasilnya bagus. Minta dong. Terus udah gitu, kalau kemarin Kak, jadi aku pakainya gini. Kemarin juga sama, aku terlalu tipis di bagian ujung ini. Dari dokter menyarankan untuk pakai stem cell darah kita dan lemak kita sendiri, gitu. Tapi ini bener loh, ini maksudnya hasilnya bagus. Aku suka deh. Tapi Tapi emang benar Ratu Meta maksudnya katanya. bagus, bagus. Tapi benar katanya melakukan operasi karena wajahnya terasa maskulin. Emang iya? Bagian mananya kita kaget kalau Ya, alasannya. mungkin ini kali tadi Emang yang iya? tadi yang Kayaknya tuh kerangkanya aku lebih, itu. ya betul. Kayaknya Jadi tuh berasa kayak cowok, kayak kalian ini loh. Kayak ini kan muka aku kerangka kayak ini. kayak nggak natural aja kemarin itu gitu loh. Ini Kayak loh. nggak nyambung gitu. Apa kemarin berasa nggak natural? Emang kalau ini berasa natural apa gimana?
Operasi yang sebelumnya. Operasi yang sebelumnya. Itu banyak banget, habis berapa? Ya begitulah pokoknya. Aku juga selama itu. Ada 1M, 1M ada. Nggak endorse sama sekali. 1M. Oh 1M ini. Itu nggak endorsement Udah sama tahu sekali. gue. Jadi bayar full. 1M. Gini, kalau bayar full dan endorsement kan perbedaannya kalau kita endorse, kita tuh karena harus mau ngeliatin perubahan Semua. hari demi hari, Iya. minggu demi minggu, perubahannya biar kelihatan terus harus posting. Benar. Tapi Ratu Meta bayar sendiri, tapi mau merekam itu semua dan membagikan di sosial media termasuk di sini. Loh. Karena aku mikir gini loh, ini perbedaannya aku loh sebelum waktu itu kan, ini jauh banget perbedaan, itu yang membuat aku bangga gitu loh. Jadi alhamdulillah alhasil nggak sia-sia Oh nih aku puas, perempuan, puas. Karena puas. Karena puas. Karena selama itu aku waktu pas kemarin gagal, tolong dong ini ganti lagi rumah sakit lagi, ganti lagi. Capek ya? Capek gitu dan akhirnya ini loh yang terakhir hasilnya bagus banget. Puas. Puas. Keluarga gimana respon? Keluarga Anak. ya, anak semua ya happy banget happy. Ah. Kak ini udah berapa lama Kak? Sebulan. 1,5 bulan ada. Oh, masih bengkak banget. Masih bengkak banget tapi Banget. udah bagus loh. Kata dokternya di bulan keberapa nanti akan 2 bulan. sempurna. 1 tahun Ya, sempurnanya. Ya setengah tahun lah ya. Lu belum 1 tahun udah mendelep lagi lu. Bukan tarik wajah, tapi semuanya kalau di operasi itu 6 bulan pertama kita baru bisa melihat wajah kita. Tapi yang sesungguhnya setelah 1 tahun baru firm. betul baru firm dia. Gitu. Kak Ratu Meta, kita mau kasih lihat yang satu ini. Oke. Ratu Meta bangkit dari keterpurukan, melakukan operasi karena ingin dicintai dengan wajah lebih feminin. Ingin dicintai dengan wajah lebih Melakukan feminin. operasi kemarin itu berarti setelah resmi bercerai ya? Iya kan? Atau belum cerai kan? Setelah harus bercerai. Oh, udah resmi bercerai ya? Makanya kan kemarin tuh sempet bilang begini ya, teman-teman semuanya, gila ya lu operasi, itu pasti mahal banget deh. Ya emang kenapa? Yang penting diri kita puas. Daripada kita kemarin punya ini, punya itu, abis gak jelas kan. Ini yang kita punya sekarang buat mempercantik diri. Emang dulu habis nggak jelas karena kenapa uangnya? Udah deh. Kan waktu itu pernah cerita kan ya. Iya, kalau yang udah-udah ya seperti itulah. Jadi, ya. Jadi aku tuh udah habis-habisan banget dari sebelumnya. Habis-habisan sebelumnya atau sama yang sebelumnya? Sama yang sebelumnya, Habis. iya. Oh. Iya. Kak, tapi dengan penampilan sekarang kan jauh lebih percaya diri, lebih happy itu yang paling Happy penting. banget sih. Puas Yang penting happy. Apa kata orang Lebih terdekat? percaya diri. Lebih apa ya sekarang tuh kayaknya kamu lebih ini aja deh, lebih cantik gitu. Iya. Berarti Tapi- lagi deket sama seseorang dong kalau gitu. Sekarang lagi deket kan? Gak ada Nah barusan tadi bilang kata orang terdekat. terdekat. Oh maksudnya temen-temen lah. Oh teman-teman. Tapi ntar lagi pasti banyak. Amin, doain ya. Wah aminnya kenceng banget. Wih ini kalau misalnya Ratu Meta nyanyi segala macam ngumpulin uang buat operasi lu ngumpulin duit buat apa? Sendiri juga lo sama-sama sendiri. Aku? Ah, Kenapa? nggak mau buat operasi uangnya. Lah, gua- Operasi zebra ya Nanti. say. Nanti aja lah kalau udah agak ketuir. Maksud lo apa Ratu Meta udah touring? Enggak lah, tapi itu Ya, pilihan. maksudnya pilihan gak apa-apa. Nggak- Iya. Maksudnya ya belum aja nanti gitu. Oke, Sobat Ampiar kita juga mau kasih lihat ya. Ini kemarin juga sempat viral, kemudian kami undang juga sahabatnya Ratu Meta, Anissa Bahar. Oh iya. Kita ngomongin soal uang nih ya. Yang uang kemarin itu Kak. Oh iya. Ya. Masalah penipuan. Coba kita mau kasih lihat ya. Oke. Oke, Ratu Meta, Ya. itu tuh Kronologinya Gimana sih Kak? ceritanya? Iya, siapa? Maksudnya itu gimana kita Ceritanya nggak tahu. gimana sih? sampai ada nama Anissa Bahar juga. Jadi tuh kan kita tuh namanya kita bisnis itu di dalam bisnis itu pasti ada inilah ya, maksudnya ada keterlambatan. Tapi yang travel ini udah benar-benar sekali kita ikutin, pertama kali kita masukin uang ternyata dari pertama itu sama sekali nggak dibayarin. Dari yang keuntungannya, dari yang semuanya dijanjiin untuk nanti kalau misalkan emang sulit pun akan dibayarkan untuk jalan-jalan ke ke Cina ke Amerika ataupun umroh gitu. Sama sekali nih kita nggak ada. Dan akhirnya dihubungin saya menghubungin si beliau, si NF ini saya menghubungin sama Anissa Bahar pun menghubungin namun tidak ada respon. Oke, jadi ini travel umroh Umroh. mengajak kerjasama. Yes. Jadi Ratu Meta dan Anissa Bahar menginvestasikan uangnya di sana Ya, dengan janjinya bagi hasil. Bagi hasil. Sudah berjalan berapa lama? Belum.
baru sekali langsung gagal. Berapa dana yang dimasukkan ke sana? Ya dananya kurang lebih ya 300 juta. Janjinya mendapatkan keuntungan berapa dari 300? Dari yang 100 hampir 200 juta itu, dari yang 200 juta itu ya 200 juta itu sudah dengan 200 juta dia perjanjiannya cuman dalam waktu 1-2 minggu tuh berapa persen gitu loh. Oh, tapi pada waktu Kak Anissa itu datang ke sini, justru Kak Anissa itu bilang ini kalau tidak salah ya, bahwa tidak ada hubungannya dengan travel, tapi melainkan hubungannya dengan Kak Meta gitu. Oke, kita mau kasih lihat ya. Waktu kemarin Anissa Bahar bilang Ratu Meta meminjam uang kepada Anissa Bahar. Kita minta klarifikasi. Nah, itu Kak, tadi bilang bahwa tidak ada hubungannya dengan travel, tapi melainkan hubungannya dengan kakak. Tapi kakak barusan bilang ada hubungannya dengan travel karena Kak Anissa Juga dengan dia tahu dengan sadar dia ikutan berinvestasi. Oke, jadi Ya. betul apakah Ratu Meta meminjam uang kepada Anissa Bahar? Ya betul, jadi sebelumnya tuh aku memang bermain investasi, ada kerjasama dengan Anissa Bahar dari beberapa investasi bukan travel saja gitu loh. Ada beberapa investasi bersama Anissa Bahar. Nah yang sebelumnya itu investasinya alhamdulillah kerjasamanya berjalan dengan baik dan amanah gitu loh. Sampai saat ini gitu. Nah lalu yang si travel ini baru sekali langsung tuh kita tuh kena rugi. Dan akhirnya mau gak mau kan saya mikirin lagi untuk ganti rugi. Tapi memang Anissa Bahar itu sama sekali tidak mengenal itu travel. Tidak apa? Tidak mengenal travel. Oke. Tuh, jadi Anissa Bahar taunya ya udah deh aku nggak mau tahu. Pokoknya yang penting ada keuntungan gitu. Pokoknya gue investasi terserah mau ditempatin di mana, yang penting ada keuntungan. Yes. Nah, artinya apakah uang yang diinvestasikan oleh Ratu Meta ke travel tersebut berasal dari pinjaman kepada Anissa Bahar? Iya, tuh. Oke. Gitu, kayak gitu. Jadi Berarti sebenarnya Anissa Bahar ini tahu dengan sadar diajak untuk berinvestasi. Bukan untuk pinjem duit. tahu. Oke. Anissa Bahar tahu gitu. Sampai sekarang pun tahu kita ada ini. Komunikasi sama Anissa Bahar sekarang gimana saat hubungannya? ini masih tetap Masih sampai sekarang aja masih tetap baik sama dia dan masih berjalannya kerjasama juga masih sampai sekarang. Masih ada kerjasama yang ada terus bisnis terjalan. bareng gitu ya. Oke, baik. Ini juga ada postingan Ratu Meta beberapa waktu yang lalu di Instagramnya. Ya. Alhamdulillah selesai BAP, dugaan penipuan dan penggelapan terhadap pelaku NF di Direktur Travel Umroh CBB. Kami minta pertanggungjawabannya dan keadilan hukum di Indonesia. Oke, sudah dilaporkan ya? Sudah sampai tahap mana? Sudah sampai BAP, mungkin aku belum tanya lagi perkembangannya seperti apa, tapi udah lumayan lama juga sih, cukup lama 2 bulan mungkin ya ada ini. Terus komunikasi dari pihak NF-nya sendiri apa? Ada komunikasi ke Ratu Meta? Ada, dia sih cuman bilangnya menunggu untuk jual rumah seperti itu. Berarti ada etikat baik untuk menjual rumah. Berarti cuman- kalau kemarin-kemarin nggak bisa dihubungi dan nggak mau tahu gitu. Iya nggak mau tahu. Sekarang setelah dilaporkan ke pihak yang berwajib, ada untuk jual rumah, cuman ternyata nih si pihak travel ini nggak cuma saya doang kasusnya, banyak sampai kita tuh masuk si korban-korban grup si travel tersebut ada di WhatsApp. Ada berapa orang yang diduga menjadi korbannya? 6. 6 orang. Total kerugian? Baru 6 sih. Oke, total kerugian dari 6 orang tersebut kurang lebih berapa? Miliaran. Oke, baik. Miliaran. nampaknya sekarang banyak banget kasus-kasus travel yang Oh iya, travel umroh. Ya, aku mau Sepengetahuan. jalan-jalan jadi takut tahu. Mau Iya. jalan-jalan mau kemana udah jadi takut sekarang mau umroh apalagi kan. Ya, sepengetahuan Ratu Meta ada jemaah yang tidak jadi berangkat karena travel tersebut? Ada, waktu itu mantan produsernya Trans. Oh, Ada Trans 7 kayak salah. oke, baik. Semoga bisa segera teratasi untuk kasusnya ya. betul. Iya. Kita punya pertanyaan selanjutnya buat Ratu Meta. Kita akan beralih dalam kursi kegegeran. Kegegeran. Kursi kegegeran. Oke, baik. Kak Ratu Meta, apa inisial artis yang senang melihat kamu kena tipu? Ada? Enggak ada. Gak ada. Kok bisa tiba-tiba ada kata-kata apa inisial artis yang senang melihat kena tipu? Ada nggak yang ngomongin kamu di belakang, sepengetahuan kamu, oh dia ketika gue lagi susah. Ternyata Ketika dia yang kakak lagi ngomongin susah, dia tiba-tiba ngomongin kakak dan Ngomongin seneng di banget bahwa kakak belakang itu gitu. merasa Ada nggak? ketipu. Ada nggak?
Nggak ada. Gak ada yang alhamdulillah nggak ada ya. Gimana Alhamdulillah, sih baik semua kreatif, berarti. tolong dong. Alhamdulillah. Oke. Yang kedua, apa benar kamu melakukan operasi karena terlalu insecure sama mantan suami dulu sampai melakukan perawatan sekali sebulan ke Korea? Enggak sama mantan. Ya mungkin untuk yang baru, Oh, buat yang baru. buat yang baru. Oke. Karatu Meta. Jadi sekarang sudah Kan ada. berharap. Ya nggak apa-apa. Namanya juga jodoh ya. Amin. Kan Ya, aku kan amin. mencari kebahagiaan. Tapi aku dia. mau nanya Tapi aku sebentar. pengennya CEO ya. Pengennya apa? CEO ya. CEO. Ya, CEO. CEO beneran apa CEO-CEOan? CEO beneran. beneran. CEO beneran. Oke. Aku mau kasih satu pertanyaan boleh nggak? Boleh. Kenapa harus sampai minjam uang ke Anissa Bahar untuk investasi, tapi kalau untuk operasi plastik mau mengeluarkan uang sendiri? Karena kan aku selalu mengajak teman-teman untuk, ayo mau ikut kerja sama nggak? Ya udah, kamu mau. Semua teman-teman artis juga ikut sama aku kok, nggak cuma Anissa Bahar aja. Oh, Gitu. maksudnya bukan cuma Anissa Bahar aja. Iya. Jadi Oke. maksudnya itu adalah kerjasama investasi. Dan kecantikan juga salah satu bentuk investasi. Investasi. Betul dong, investasi Oke seumur kak, hidup. siapakah artis yang unfollow kakak karena nggak suka dengan gaya hidup kakak? Nggak ada deh, Ada tahu nggak bahwa siapa yang unfollow ada yang tahu? nggak ada. Saran aku mending dicek deh kak, beneran dah. Kali aja ada yang unfollow. Yang bener. Kadang kita nggak suka ngecek sih siapa yang unfollow, Bo. Oke. Oke, apa komentar terpedas teman artis atau senior artis yang pernah kakak dengar tentang diri kakak sendiri? Nggak ada selama ini, cuman kalaupun memang ada aku cuek-cuek aja. Karena aku lebih kayak mencintai hidup aku sendiri dan juga keluarga aku, udah gitu aja. Oke. Ada nggak teman artis cewek yang juga jadi perusak rumah tangga kakak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Jadi ada. rumah Ada yang tangganya rusak ya udah karena Iya. memang. Iya emang lakinya biadab aja. Gak ada yang diduga yang, oh kayaknya dia goda-godain mantan suami. Ah, dia kemarin. bandit memang. Yang Ada pernah nggak? menggoda. Sepengetahuan Karatu Meta yang pernah menggoda mantan suami. Nggak ada. Teman-teman artis nggak ada yang menggoda suami muka? Nggak ada. Ada mungkin. Oke. Ada nggak orang dari masa lalu yang sekarang kalau ketemu pengen kamu bilang, lihat nih aku sekarang. Ya aku sih pengen, ya mantan mungkin ya. Kamu bilang apa sih? Silakan. Ya aku cuma mau bilang, walaupun kamu nggak perhatian, peduli sama anak kamu, tapi insya Allah dengan adanya Tuhan dan Allah bersama kita, bersama anak-anak, rezeki itu pasti akan lebih Ngalir. banyak dan indah pada waktunya. Sampai sekarang mungkin ini terjadinya hukum alam ya, karena terjadinya mungkin karena aku sekarang cantik itu berkat Allah. Tambahin dong, dan aku semakin cantik. Dan aku sekarang semakin cantik Dan tanpa kamu. Oh, aku semakin cantik tanpa kamu. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi Ambiar. Ini ada duo. Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi. Ini senyum kamu ini sama seperti Iya. Bersama. senyum Dewi personilnya. tuh senyuminggu terakhir ini kayak senyum-senyum Lagi happy sendiri banget. dulu. Wi, kita kasih kesempatan bintang tamu kita ini untuk mencurahkan isi hatinya karena lagi happy banget. David, Dara ini lagi happy karena punya pacar baru yang usianya, tahu nggak bedanya berapa? Berapa? 19 tahun. Masa? Iya. 19 tahun. Masa kita 19 tahun? Bohong banget. Bagi-bagi 9 ambil. 9 tahun. 9 apa 19? 9. Ya udah anggap aja 19 biar heboh. Dibagi-bagi ambil ada Virgin dan juga Awan. Virgin dan juga Awan, selamat pagi. Kenapa kayaknya bahagia sekali Ibu Dara, kenapa? Coklat-coklat memang. Ya lo, emang Amita nggak dikasih tahu? Emang sengaja beda. Sampai sama kita disindir, love is Lihat, ini
mengisyaratkan memang cinta seperti itu. Love is blind. Tulisan di bajunya. Oh ini yang namanya Awan. Beda 19 tahun. Bikin dia tuh awan. Berapa tahun? 9 tahun. Awan sini. Emang kamu tuh suka sama yang lebih tua, yang lebih dewasa. Aduh, sebenarnya nggak juga sih. Tapi Kebetulan. Iya, kebetulan aku cocoknya sama dia. Jadi kamu nggak mau mikir-mikir lagi karena kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, ada Lita juga lebih dewasa. Ada Ratu Meta juga di belakang tuh. Itu juga jauh lebih dewasa. Satu frekuensinya sama Dara. Dara, lu kenapa sih udah? Kayaknya happy banget tuh Dara. Kok dewe nih? Di sini. Cocok nggak guys? Cocok nggak? Iya, ini nggak diajak ya beda ya, sengaja. Udah auranya Sengaja tuh biar happy nggak sama. banget. Happy banget dari tadi tuh ketawa-ketawa terus gitu Dara. Gak pernah dia se-happy ini. Tapi lu nanya Mita, happy nggak ngeliat? Happy banget lah, happy banget. Enggak. Tadi gak gitu. Tadi gak gitu, Kayak Mi. gitu masa nih? Udah mau setahun. Udah mau setahun. Ya. The Virgin sama Awan kami ucapkan terima kasih. Sebentar, nggak enak nih gua mau ngasih taunya. Masa tayangannya begini tulisannya. Dara semakin bahagia dengan berondongnya. Lu kira-kira mana? Sama berondongnya tulisannya, jangan gitu dong. Jangan sama berondongnya. Berondong. Sama daun mudanya. Ini deh. Oh gitu. Jadi kalian senangnya di mana? Diledek. Dari matanya Dara kayaknya Dara bucin ya? Iya kan, lihat Dara tatapan bucin matanya deh tuh kayak Dari kayaknya tadi deh. Dara ya Allah. tatapan mata. Sama-sama bucin, Kak. Oh, sama-sama Sama-sama bucin. Dia lebih dewasa kayaknya dari Dara deh. Sama memang. bucin. Oh memang. dia sebenarnya lebih manja aslinya. Aslinya manja. Kenalnya di mana? Kenalnya kita di satu project film bareng. Oh, project film. Jadi kalian cinlok gitu. Cinlok. Oh, yang move duluan Ada pakai PDKT. cilok pakai kacang gitu. Enggak, bukan cilok. Cilok. Cilok, beda. Cilok. Yang PDKT duluan siapa yang memberikan sinyal duluan? Sebenarnya sih ngalir aja ya. Terus kita juga deketnya sebenarnya setelah filmnya selesai. Oh, bukan pas di lokasi Pas syutingnya. di lokasi. Terus Tapi di apa yang lokasi syutingnya udah yang aduh. Ada serseran dong pas di lokasi. Terserah. Ya pas di lokasi syuting ya, Ada serseran. ya PDKT pada umumnya sih. Oh, PDKT pada umumnya. Tapi nggak ya ngalir aja, nggak yang harus. Kamu pernah dikasih makanan nggak sama Dara? Masuk Pernah. ada udah. Pernah. Pelet. Harusnya kamu langkahin dulu. Ampun. Yang Berarti lu enggak. Ya Allah. Berarti lu selama ini kalau gua masakin, berarti lu Dilangkain dulu sama Rian, lo aja gak tahu. ya gue percaya lah, masa gue nggak percaya? Kalau gue percaya, lu nggak usah melet gue karena Ya lu suka juga sama gua, ada pelet sama lo. Lu ngaku. apa yang kamu suka dari Dara? Ngapain sih Mita diundang kalau kita ngebahasnya dia doang? Pulang ya. Pulang nih. Jangan dong. Kesaksian. Apa yang kamu suka dari Dara? Apa dia anaknya mandiri, Idi. terus diajak ngobrolnya juga nyambung, wawasannya luas. Idi. Dara langsung diem langsung Dara. Dara langsung kalem. Kalau diajak nyambung mah ngobrol aja sama customer service kalau mau. Biasanya ngereok mulu. Nyambung. Nyambung, terus juga ya cantik juga. Cantik. Sekarang kita ke Mita. Gak mau aku ngambek aku. Menurut kamu Awan ini cocoknya, kenapa dia cocok sama buat Dara? Apa ya, anaknya alim banget. Maksudnya? Itu maksudnya gimana? Ya kan biasanya Dara kan orangnya agak sedikit Kerasa kerusuk gitu. ya suka ngereok gitu. Jadi ngereok. ketemu Rehan yang kalem, Kak Dewi aja ketemunya alim terus kayak gitu. Iya, Kak. Jadi ke bawah baik gitu Kak, ke bawah bagus. Ke bawah Jadi baik. makin kalem, berkurang ngereoknya. Oh iya benar. Oh, ada perubahannya. Kamu yang kamu suka dari Awan tuh apa, Dara? Dia anaknya baik, terus dewasa juga. Di umurnya dia yang sekarang itu kayak bisa lebih wise aja sih, Kak. Wise dalam hal apa misalnya? Kayak masalah aja, misalkan kalau aku kan lebih ke buru-buru ya. Kalau dia tuh lebih mikirin dulu gimana baiknya gitu. Oh, buru-buru. Kalau urusan pasangan ada buru-buru? Enggak dong. Berapa lama PDKT-nya waktu itu? Berapa ya? 2-3 bulan lah ya. 2 bulan, 3 bulan, langsung rasa Oh, klop. cukup lah ya itu ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini tentang Dara. Pacari cowok 9 tahun lebih muda, Dara The Virgin akui sempat ada keraguan. Apa yang diragukan, Dara? Enggak ya, ini ngarang nih artikelnya. Kenapa? Enggak tahu. Artikelnya salahnya di mana? Enggak, awalnya kamu ragu kayak kok dia begini gitu. Enggak,
Enggak, aku nggak ada ragu sama sekali. Jadi? Dan aku juga nggak pernah ada pernyataan ragu sih, makanya Atau ada pertanyaan mungkin awalnya? enggak sih. Enggak. Jadi gak ada keraguan sama Kosong sekali. katanya. Ragu sih Masa? enggak, cuman awalnya tuh aku kayak lebih ke ngomong ke Awan bahwa ini gimana ya, aku kan udah umur sekian gitu, aku nggak mau main-main. Kalau kamu kan masih muda umurnya, sedangkan umur segini tuh lagi seneng main-main kan. Kalau cowok tuh lagi seneng nongkrong atau kenal sana sini gitulah mungkin ya. Aku bilang di umur aku yang sekarang aku udah bukan waktunya aku buat main-main begitu, gimana kamu bisa nggak? Aku bilang. Jawaban Awan. Aku juga nggak main-main, jadi buat apa juga kalau main-main kan buang-buang waktu ya. Dan Ini. kalau memang ditakdirkannya jodoh ya, pasti Ini. akan bersama juga gitu. Dewasa banget jawabannya. Awan umur berapa sih? Aku 24. 24. Emang kamu tuh pengen cepet-cepet nikah dalam waktu dekat ini? Sebenarnya nggak ada target dari sebelumnya ya, sebelum kenal dia tuh nggak ada target pengen nikah cepat atau gimana. Aku ngalir aja sesuai dengan Udah nikah. sesuai dengan Allah mau ngasihnya kapan. Setelah kenal dia, setelah dekat dia? Ada rencana tapi ada harus preparationnya dulu lah. Oh, oke. Rencana. Kita mau lihat ya, katanya dibilang bucin banget, terbukti waktu liburan. Kita mau lihat sebucin apa mereka berdua saat liburan. Kalian berdua liburan bareng, ya kan? Liburan bareng, kok kasihan yang sebelah itu Mita nggak diajak. Apa? Gak mau, kita udah ngajak. Gak mau, ke Bali, ke Bali barengan, ke Bali. yang sebelumnya Kita, kali. lo jujur dulu, lo diajak apa enggak? Atau memang lo yang nggak mau? Nya nggak mau emang diajak. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Kan waktu itu aku masih nemenin mama. Oh iya. Mama. Jadi kalau mereka jalan-jalan aku nggak dulu gitu. Apa jangan-jangan Mita juga ada seseorang sebenarnya cuma nggak mau cerita? Nah itu dia. Hah? CEO. CEO mulu ternyata. Tapi bener gak ada seseorang yang nungguin kamu di Jakarta? Pangeran Arab mengelamar. Mita, kamu ngelihat kebucinan pasangan ini seperti apa? Bagus lah, tapi maksud aku kalau Dara kan memang mikirnya karena udah berumur jadi nggak mau main-main. Tapi ya mereka kelihatan seumuran. gitu. Sebucin apa? Sama sih dua-duanya karena bintangnya sama-sama Leo kan. Oh. Jadi kadang-kadang ngereok, dua-duanya ngereok sama ngereok. Kadang kalau lagi kalem dua-duanya kalem. Kamu kan sama Dara kan udah lama banget ya. Seru loh. Ya kamu 17 lihat tahun aku sama Dara. perbedaan dia sekarang pacaran sama Awan dengan yang sebelumnya tuh apa yang menurut kamu, Pusat dia jadi berubah banget nih sekarang? Jauh banget, pokoknya sekarang jadi lebih kalem, lebih alim, lebih baik, jarang keluar rumah, jarang main-main. Tapi pernah nggak? Gimana kamu bikin dia nggak keluar rumah itu apa karena kamu sering? Enggak, aku sih kalau misalnya ada kebiasaan yang buruk menurut aku bisa diperbaikin sama-sama aja. Aku juga mungkin ada, tapi kita perbaiki sama-sama gitu. Tapi pernah berantem nggak? Yang serius gitu berantemnya sampai gitu. Pernah. Pernah? Apa ini berantem? Gimana kalau berantemnya tuh gimana? Apa dicuekin, nggak ditelepon-telepon 3 hari apa gimana? Iman. Kita tuh awalnya diem-dieman tapi habis itu langsung dikomunikasiin, justru langsung debat gitu ya. Maksudnya langsung disesain saat itu juga gitu. Nggak berlarut gitu ya, nggak silent treatment kayak lu tuh. Apa sih kok gua? Tapi biasanya gini ya, kalau dalam sebuah kelompok ada yang lagi jatuh cinta, biasanya kan kadang suka ya sedikit banyaknya tuh ngaruh sama performa. Kita mau kasih lihat yang satunya. Mita sudah terbiasa dengan kebucinan Dara kalau punya pacar. Biarin aja asal nggak ganggu Emang pernah dulu Dara deket sama orang terus sampai mengganggu gitu? Enggak sih, alhamdulillah sih nggak pernah sih. Soalnya karena memang Dara orangnya profesional kan. Terus sekarang Rehan juga kan di dunia entertain, jadi dia tahu kerjaannya gimana, sama gitu. Kita main film juga bareng, bertiga. Maksudnya tuh Dara profesional, takutnya pasangannya nggak profesional pernah nggak mengganggu gitu. Kan ada tuh yang kayak gitu. Kitanya udah profesional ada pengganggu. Pacarnya ganggu banget, Iya. minta waktunya tuh kok banyak banget. Betul. Enggak sih, enggak. Sejauh ini sih Daranya yang bisa memanage. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya, Ya. karena satu dunia juga ya. Betul. Katanya kemarin ini Dara udah ketemu sama mamanya Awan. Punya ya? Awan. Udah. Udah seserius itu ya, coba kita kita lihat lihat ya. Itu pasti mamanya Awan terpaksa ya. Saya jujur yang jujur kayak itu ke bareng Emang suka kan? tiktokan bareng. Tiktokan mereka. bareng. Sedekat apa sih kamu sama mamanya pacar mau diajakin tiktokan? Deket sih kita emang sering Jalan. hangout bareng, nonton, atau
nongkrong, ngopi gitu. Enaknya udah dapet, ibaratnya udah dapet lampu hijau gitu Approve dari ya. mamanya. gitu. Mama kamu bilang apa tentang Dara? Apa? Mamanya Awan bilang apa? Mama kamu bilang apa tentang Dara? Anaknya baik, terus yang penting kamunya jalaninnya bahagia apa enggak. Mama terserah kamu, mama sih dukung aja, mama juga suka anaknya. Sopan, baik. Oh gitu kata mama. Biasanya tuh orang tua suka nitipin anaknya nih. Mamanya Awan ada pernah ngomong apa nggak sama Dara? Paling kita cuma ngobrol-ngobrolnya sih. Ujangan-ujangan. Ya kayak Awan misalkan anaknya gimana kata mama gitu. Cuman saling sharing aja sih sama mama sih gitu. Hal-hal misalkan yang aku misalkan Belum mama tahu. mungkin ya aku belum tahu jadi mama ngasih Kurang. tahu kekurangannya apa. Tapi Awan udah pernah ketemu sama keluarganya Dara belum? Udah. Responnya gimana keluarga kamu Dara? Alhamdulillah semuanya juga baik. Mama juga sama bilang kalau emang Neng bahagia sama AA Rehan, mama manggilnya AA sih. Manggilnya Mama. AA. Katanya jalanin, mama dukung-dukung aja katanya gitu. Dara di umur sekarang tuh mama gimana? Ke kamu Neng kapan atau mau nikah? Udah ada pertanyaan itu pasti udah sering ya? Iya udah sering banget. Dari orang tuanya Dara. Dari orang tua aku. Nah dulu waktu aku masih muda aku cuekin aja kan karena masih muda gitu. Kayak yaudah nanti aja lah masih. Sekarang juga masih muda. bablas. Kita masih muda dong. 12 tapi kepikiran, ya masih muda tapi kepikiran iya. ya. Jadi kayak ya dia harus mikir yang matang, dia udah umur segini juga mau berkeluarga gitu sih. Sobat Ambiar, kita punya kabar bahagia dari mereka berdua yang kabarnya tahun ini mereka mau tunangan. Dara The Virgin serius dengan Awan Raihan. Target tunangan tahun ini. Ini beneran nih berarti tadi. Ini bagus sekali loh fotonya. Oh, amin. Ya bagus banget. Oh memang Biasanya rencananya kalau habis begitu. tunangan itu nggak lama menikah kan? Emang targetnya tahun ini nikahnya? Kalau nikah kayaknya nggak tahun ini sih. Kalau nikah nggak tahun ini tapi tunangan dulu. Tunangan dulu. Iyalah Kenapa? nggak apa-apa. Karena nikah harus ada yang lebih disiapin lagi kan sebenarnya. Gak mau langsung nikah? Mau, tapi kayaknya Belum. biasanya kan emang tunangan dulu baru nikah. Betul. Tapi coba, Wi kasih ujangan dong. Apa? Terakhir tunangan gak jadi nikah soalnya. Ya itu yang gue tunggu, itu yang hampir DP. Soalnya itu lumayan. Maksud aku, Hampir DP. ada yang kayak gitu. Ya kan, apa Wi ujangan yang bisa disampaikan? Apa, Wi? Apa, Wi? Kasih Kira-kira tahu dong, apa? Tunangan dulu kemarin. Jangan tulut, Saya jangan lupa dulu. ingatan saya tentang pasangan tolong. Wi, pesannya adalah jangan dulu taruh foto pasangan di rumah. Oke, tunangan berarti persiapan menuju tunangan udah dipersiapin dari sekarang. Mita, ada ketakutan nggak? Kan kamu sama Dara kan udah belasan tahun, hampir 20 tahun lah ya. Ada ketakutan tersendiri nggak buat kamu? Duh nih, sahabat gue, soulmate lah ibaratnya lah Jangan ya. lama-lama kalau tunangan loh, langsung aja tunangan nikah. Benar. Ada Banyak setannya Ada soalnya. ketakutan tersendiri nggak buat kamu? Ya kalau ketakutan sih nggak ada Kak, karena aku ngeliatnya yang sekarang lebih serius, jadi kayak ya lebih matang aja sih. Benar, lebih Secara matang, pemikiran kalau menurut aku ya. Ya. Ya dianya juga kan emang, ya aku cuman bilang sama Dara ya kamu udah berumur ya memang nggak perlu buang waktu kalau misalnya memang mau jadi enggak ya udah, jadi mereka juga udah tahu gitu. Awan, sebagai pria yang gentleman, sekarang saatnya kamu menyampaikan sesuatu Isi hati kamu untuk untuk Karen Dara. Delano. Silakan. Untuk seseorang yang kamu cintai di sebelahmu itu. Tuh lihat, ini seorang Neng Dara yang menunggu pangerannya datang. Iya, dan sekarang udah datang, tinggal monggo disampaikan. Dia digoyang. Sayang, Dipegang dong tangannya. Ada. Dara. aku kan juga mestinya tujuannya baik, nggak main-main juga. Kalau misalnya memang ada yang gak suka dari kamu atau kamu gak suka dari aku, itu sama-sama diperbaiki sama-sama, gak saling ninggalin, gak saling nyalain satu sama lain. Karena pasangan yang baik itu yang saling tumbuh sama-sama, jadi lebih baik sama-sama. Amin. Dan kalau memang kita berjodoh, semoga bisa jodoh sampai maut misahkan. Amin. Ya Allah. Ih, serius banget, kayaknya sayang banget ya sama Dara ya. Dia sweet banget loh. Kata-kata kalau misalkan ada masalah jangan sampai nggak saling Nggak saling ninggalin. Tadi itu kata-katanya best banget loh. Iya emang kelihatan dewasa ya. Iya kan? Gimana Anda berasa muda sekali ya? Oke, Dara, sekarang kita mau bukan membandingkan, tapi kan Mita tuh udah mengenal Dara tuh udah hampir 20 tahun. Betul.
Dibandingkan, bukan membandingkan ya, tapi kalau kita lihat dari Awan, ya setahun lebih lah ya. Kita mau lihat Awan apakah bisa menyaingi seorang Mita. Ada nggak gitu-gitu, apaan itu? Maksud gue, sejauh mana kalian berdua tahu Dara? Oke. Oke? Mana yang lebih tahu Dara? Mita atau Awan? Awan. Siap ya? 17 tahun kenal. Ya udah, sini. Kasih? Oke. Pertanyaannya dibaca sama Mami Dewi. Oke. Nanti Dara yang kasih tahu jawabannya yang benernya ya. Oke. Punggung-punggungan boleh, silakan. Kita gabung. Kalau Kita menghadap ke Karen Delano. Kalau Dara lagi bad mood, biasanya yang pertama dia lakukan apa? Oh, benar. Ayo, kalau lagi bad mood. Ini sahabat sama pacarnya ya. Nih Mita nih cepet jawabnya nih, udah lama orang dikenalnya. Oke, Dara jawab dulu. Ngambek terus diem. Oke, silakan buka Mita. Diam. Awan buka. Bener loh. Bener. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya, kalau lagi capek, kalimat yang paling sering keluar dari mulutnya Dara apa? Kalau lagi capek, kalimat Kalau yang lagi keluar capek, dari lagi mulutnya. kesel kali ya. Nah, Lagi capek bikin kesel. Mita mah cepet jawabnya. Nggak tahu juga, Abang. Oke. Relatif. Dara mau jawab apa? Bingung juga aku paling tahu nggak mood paling gitu. Oke, Mita. Sama loh. Capek, aduh. Ah capek. Sama, Oh sama. Berarti emang begitu dia ya? Iya. Oke. Genre musik yang paling sering didengar Dara di luar lagu sendiri? Genre musik. Dangdut. Sekarang dangdut kan? Lah Mita mah partner kerjanya pasti tahu. Oke, siap ya. Dara mau jawab apa? Pop, dangdut. Silakan buka. Dangdut atau India pop dangdut awal. Oke, lagi ya. Oke. Dara paling takut sama apa? Dara paling takut sama apa? Oke, siap ya. Dara jawab apa? Badut. Betul. Hebat loh. Oke, barang yang paling sering ketinggalan atau dicari sama Dara apa? Dia sering lupa barang itu. Nah, Dia sering lupa. Ya nggak tahu nih kalau ini aku. dia Ini tapi sebut. sering lupa. Oh, mungkin jangan mereknya tapi Oke. jenisnya. Apaan ya? Lupa diri. Oke. Mita udah? Udahlah ini. Dara jawab. Handphone kalau nggak ini elektrik apa? Apa namanya? Oh ya, ya kita tutup lagi aja ya. Oh iya itu. Jawabannya bener awal. Iya nggak boleh maksudnya itu. Bener. Ya itu. Oke, lagi ya. Oke, satu lagi yang terakhir ya. Siapa orang yang paling sering Dara hubungi duluan setelah bangun? Apa? Yang dihubungin Siapa duluan. orang yang paling sering dihubungi Dara kalau saat dia bangun, lagi bangun. dia hubungin siapa duluan? Itu mah. Oke, Oke. Dara mau jawab apa? Ya pasti Awan Rayhan. Pacarnya. bener. Kalimat pertama yang biasanya Dara sampaikan di pagi hari itu apa kalau telepon atau WhatsApp kamu? Awan. Good morning gitu. Morning, Good morning. shine. Paling sayang gitu, pakai Iya sayang. iya good morning. Oh, good morning sayang. Pokoknya tahun ini tunangan kita doakan ya. Bulannya bulan apa tunangannya? Ya akhir lah. Akhir tahun mereka tunangan, semoga awal tahun nanti mereka akan segera nikah. Amin. Kita kembali saat lagi di pagi-pagi Ambil. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan nonton Ambiar. Pagi-pagi Ambil. Guys, kayaknya nih memang lagi musimnya laki-laki itu ya deket sama perempuan yang jauh lebih tua. Kayak Awan misalnya sama Dara, kayak bintang tamu kita yang satu ini. Kalau gua misalnya gue sekarang 40 tahun,
Apa gue harus mencari perempuan yang umur 60 tahun apa gimana? Gak apa-apa. Ya kalau kamu mau silakan cari Gak Rian apa-apa Ibram. kalau Kenapa kamu jealous? Hah? Ada jealous. Gak ada kapan kau nyari dari kemarin kamu ada. Tapi enak musik kalau dapat yang lebih dewasa kan di Ayomi. Ya udah, kan? ya udah sekarang ini kira-kira bintang tamunya ini diayomi atau mengayomi? Ini dia deket dengan perempuan katanya udah lamaran ya. Udah lamaran Masya katanya. Allah. Oh ya. yang mukanya mirip seperti Raffi Ahmad. Hadir di sini. Di Pagi-Pagi Ambiar ini dia Dimas Bam dan juga Mbak Kurnia. Wahai cinta, beri petanda dengan kukukan bicara, bisikkan dada Terima kasih banget lo ya Oh, Allah. bawa donat? Bagus banget kan donat. Itu buatan sendiri. Sini. Oh, ini bawa donat buat kita loh guys. Bawa donat, usaha donat. Coba untuk para bintang tamu kalau datang ke sini bawa oleh-oleh ya. Iya, alhamdulillah biar kita kenyang. Sini. Iya, sini dulu kita ya. Udah lama. Jangan langsung duduk ya. Ini serius buat kita. Iya, dimakan dong kita bareng-bareng ya. Ya, ntar kita makan ya. Makasih ya. Benar. Manis kalian berdua, manis banget, kayaknya dempel banget. Udah lamaran belum sih sebenarnya? Belum. Gak lamaran, sebenarnya gak lamaran kemarin tuh ke rumah main aja, keluarga. Gitu. Ketemu Oh, keluarga. keluarga. Iya. Emang beda usianya berapa tahun sih Mbak Kurnia? 12. Berapa? 12 tahun. 12 tahun. Oh selusin kayak donat ya? Makanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Maksudnya Sesuai umur maksudnya bedanya. Iya. Mbak Kurnia dan juga Dimas kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Apalah arti usia? Betul. Itu Ya kan, dia. kalau udah cinta mah ya udah. Benar. Usia hanyalah angka. Usia hanya angka. Cinta itu buta. Kecuali calon mertua sih enggak ya. Kita lihat yang satu. Dimas ini usaha donat sekarang. Iya. Apakah Mbak Kurnia ini adalah customernya yang suka enggak. beli donatnya apa gimana? Wangi loh donatnya loh. Sebenarnya owner sebenarnya ini. Ownernya Mbak Kurnia. Saya tuh waktu itu. Aku taruh sini ya. Iya. Aku endorse dia. Endorse. Oh, Pertamanya endorse. di endorse sih. Iya. Gak tahu kenapa mungkin donatnya pakai pelet atau apa kepincut sama yang punya begitu. Nggak boleh begitu Oh dong. enggak ya. Enggak boleh. Iya. Ya enggak, sebenarnya donatnya Pinjam enak. pertamanya karena apa? Gimana ceritanya? Karena donat. Enggak maksudnya. Cakep aja gitu kayak gimana sih di sinetron-sinetron cinta pandangan pertama begitu. Aduh, cinta pada pandangan. Oh, Ini jadi yang ketemunya enggak, di gitu. mana? Di rumah. Di Jadi rumah. Mbak bawa donatnya Iya. ke rumahnya dia. Oh enggak, di rumah dia. Saya ngendorse ke rumah Nia. Oh, terus ngeliat. Jadi kamu ambil donat ke rumahnya? Oh enggak, donatnya kan dia yang buat. Iya dia yang buat. Terus ngendorse saya. Ya. Saya datang ke rumah, promosiin donat, ketemulah sama Nia. Gitu. Oh ya. Pada waktu itu udah ada kalian berdua ada seserat redek gitu. Iya kayak, ini kah? Gitu. Inikah namanya cinta? Mbak Kurnia, aku mau nanya, apakah mengendorse Dimas ini karena memang, Dimas ganteng, aku suka, aku endorse Itu nggak tahu awalnya gimana? Enggak, aku kenal sama temen aku kan selebgram ya. Terus ditawarin sama dia, kamu mau endorse aku gak sama Dimas? Kata dia gitu. Boleh deh kata aku. Ya udah akhirnya. Seandainya kalau yang di endorse itu adalah Karen Delano, mungkin nggak ada perasaan. Mungkin. Mahal. Tapi butuh berapa lama sih maksudnya kayak Dimas ngedeketin Kurnia sampai akhirnya kalian pacaran itu butuh berapa lama? Kan pasti ada November, pendekatan Januari, dulu Februari, dong. Cuman 3 Tiga bulan. bulan. 3 minggu. Ini cepet banget 3 Kita makan satset, iya gak? Ngapain lama-lama? Punya mulut manis. Ini pertama kali pernyataan cintanya gimana pertama kali? Lama-lama. Beda berapa tahun? Punten, 9. 12. Ada lagi ya Ada yang lebih, tenang. Ya. Menyatakan suka berondong ya gak? Kebalik. Mereka yang suka berondong kebalik. Buat Mbak Kurnia izin ya, kita mau kasih lihat yang satu ini buat Sobat Ambiar ya. fakta terungkap Kurnia diniati calon istri, Dimas Ahmad berstatus janda anak 2. Emang kenapa ya ngapain? Anaknya ada 2 saya. Emang kamu janda? Pertama, Oh iya bener, ya janda. yang pertama umur berapa? 3 SMP. 3 Nah, mau lulus SMA. Oh, yang mau ke kedua? SMA. 5 SD. Kelas- 5 TK. Loh, kok bisa anak siapa itu? 5 tahun maksudnya. Umur 5 tahun. Yang Pak satu Kurnia, SMK. berarti kan anak-anak udah tahu nih, mamanya lagi deket nih sama Dimas Apa yang udah di deket Raffi sama Ahmad. Dimas anak-anak? Kalau yang kecil malah udah manggil ayah gitu. Manggilnya apa? Baginda. Ayah. Manggil ayah.
Iya, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba aja. Berarti lu Manggil pintar ayah. mengambil hati. Itu dia sebenarnya jangan-jangan dulu kita yang bikin. Bukan, enggak. Tapi buat kamu nggak masalah Dimas. Buat kamu nggak masalah. Enggak masalah sebenarnya ya. Namanya juga perjalanan hidup ya. Ini kita kasih lihat ya kedekatan sama ketemu, anak ya. Iya. Oh iya ini nih. Kamu cara mendekatkan diri sama anaknya itu gimana? Ya pada umumnya lah kasih permen, kasih duit. Oh, enggak. Enggak ya, pendekatan sama kayak orang tua ke anak gitu. Saya juga sebenarnya masih belajar. Tapi kan ada anak yang remaja, itu penerimaannya gimana? Lebih mudah atau justru lebih sulit? Lebih mudah. Lebih mudah yang gede ya. Ya. Kalau anak-anak ya. Karena kita menganggapnya friend, temen gitu kan. Kalau yang remaja? Iya kalau yang remaja. Kalau yang kecil tuh ada treatment khusus. Karena kan ya ada trauma sebelumnya. Yang namanya anak kecil ya, nggak semuanya mudah membuka hati. Mbak Kurnia, Tapi sebelumnya Mbak Kurnia sebelum dengan Dimas, apakah ada menjalani hubungan dengan laki-laki yang lain? Enggak. Oh nggak ada, jadi habis bercerai lama baru ketemu sama Mas. berapa lama dari bercerai terus akhirnya ketemu Dimas? Itu waktu ketemu Dimas malah masih proses. Apa? Jadi ketemu Dimas masih proses? Masih ada suami gitu maksudnya? Enggak, udah Jadi tuh cerai. udah pisah lama. Bukan cerai. Udah pisah. Kan ada ini loh. Pisahnya udah Jadi udah pisah. Udah. Udah Bukan bisa. karena ada Dimas terus akhirnya mantap untuk Tidak. Tidak itu ya Tidak tolong lah, ya tidak. temen-temen. Udah ada masalah Nggak dulu, gitu baru cerita deket. Jok. ya nggak apa-apa kan ini kan nanya. Kan ini Tolong meluruskan. diluruskan dulu ya. Aduh. Ini kan meluruskan, Bahaya orang ini. perlu tahu ya kan, apalagi saudara-saudara dekat, tetangga ya kan, kamu belum cerai, kamu udah deket sama ini gitu kan. Iya. Sudah selesai dulu, nggak ada hubungan. Sudah cerai, sudah pisah. Kita ketemu, mulai Katanya bersatu. masih proses. kalau ketemunya. Oh, iya. Masih proses Ya ya, mungkin- berarti belum cerai. Proses tapi- belum Udah. cerai dong. Oh, ini loh, ada kan ada masa iya itu loh. Masa iya. Masa iya? Mungkin udah, kalau talak udah kali Udah, ya. udah. Oh. Gimana sih? Tolong jangan salah paham ya. Jangan yang salah paham. Maksudnya udah ditalak, Ya. udah pisah ranjang, Udah. tinggal proses hukumnya aja. Ketika proses hukumnya itu baru deket, Ya. itu biasa. Udah kenal maksudnya Iya, ya. nggak apa-apa Bukan deket sih. tapi kenal. Iya. Malahan kan ada senior saya yang belum pisah sepenuhnya tapi udah ini. Boleh nggak diperpanjang nggak yang satu ini? Orang mikir asumsi siapa emang. Katanya minta restu ke Raffi Ahmad ya buat Oh iya jadi tentu. saksi katanya ya. Mudah-mudahan Coba kalau kita waktunya cocok lihat dulu ya. ya. Di tahun ini. Jadi tahun ini sama kayak Dara tahun ini juga ya. Mudah-mudahan Tahun 2026 maksudnya. Kalau waktu dan kondisi memungkinkan ya. Tahun ini ya. Bareng kan kita satu KUA. Ya, tahun ini. Bareng. Tahun ini kalau nggak jadi berarti tahun Depan. depan. Iya. Oh, sudah semantap itu. Tahun depan Mbak. gak jadi, tahun depan lagi. Berarti sudah semantap itu. Mantap. Yakin? Mantap banget. Mbak Kurnia, coba Mbak Kurnia tuh apa yang Mbak Kurnia yakin sama seorang Dimas yang padahal usianya 12 tahun lebih muda. Padahal kan Mbak Kurnia sebelumnya sudah pernah ada Punya pengalaman. pengalaman yang memang belum berhasil dalam rumah tangga. Pasti kan ada satu trauma. Terus sekarang ketemu yang umurnya 12 tahun lebih muda, bisa nggak nih gitu? Ada sempet keraguan kayak gitu nggak? Ada sih. Tapi dia maksa. Oh kamu maksa? Maksa. Enggak. Apa yang dia yang membuat seorang? Ya tugas seorang laki-laki mau deketin perempuan kan meyakinkan itu nomor satu Oke, begitu. berarti udah diyakinin lah ya. Iya, Dan Mbak mudah-mudahan merasa yakin juga konsisten. akhirnya. Berikan. Sama keluarganya sih. Iya. Keluarganya baik. Keluarganya Dimas. Dan Iya. Ya kita juga, Nia juga ketemu keluarga saya kan di Bekasi gitu. Mampir ke Bekasi terus kenalan, terus dari keluarga saya juga ke rumah Nia begitu main. Ini saking dekatnya nih udah benar-benar seriusnya, katanya kemarin Dimas sempat ngajakin Mbak Kurnia ke makam ayahnya Dimas. Ya? Oh iya, Coba kita lihat dulu ya. ada dapat bayi ya? Dapat dari mana tahu? Wow. Dibawa ke Ciamis. Dibawa ke sana. Wah ini mah udah serius banget berarti. Ya. Mudah-mudahan lah ya. Serius gak itu? Lu yang ditanya sekarang lu. Saya. Nikah nanti rencananya di mana, di Ciamis atau di mana? Mbak Kurnia orang mana aslinya? Cilangkap, Cibinong. Cibinong. Oh Cibinong. Bogor. Cibinong Bogor. Jadi mau di Cibinong atau di Ciamis nanti pernikahannya rencananya? Mudah-mudahan yang dekat aja di Cibinong lah ya. Kalau ke Ciamis kan operasional bolak-baliknya jauh. Dimas, mama masih ada? Mama ada. Mama pesan mama apa? Dengan seorang Pesan Mbak Mama, Kurnia yang usianya Donat lebih juga dewasa. selusin. Donat juga solusin. Pesan Pesan mama kamu tuh apa untuk pesan mama ya
namanya wanita terus habis mengalami trauma gitu kan, pasti ada aja gitu. Apa ya, entah miskomunikasi atau apalah ya, itu biarin aja gitu, namanya juga ibu-ibu begitu kan. Begitulah kata mama, sabar-sabarin aja, terus pinter-pinter ngambil hati anaknya begitu. Itu kan yang paling susah kalau misalkan kita deketin wanita yang udah punya anak. Ya alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar dan kita juga akrab sama anak pertama, anak kedua gitu. Tapi kalau anak-anak masih suka ketemu sama bapaknya? Saya bapaknya. Biologisnya, ayah Oh, iya. biologisnya, ayah biologis. Belum ketemu lagi. Oh memang. Ketemu lagi, emang nggak pernah ketemu gitu? Waktu Atau bapaknya sudah lupa? Gak berani. waktu itu bilangnya setelah cerai mau nemuin. Tapi sekarang belum ketemu lagi sih. Anaknya yang nggak mau malah sekarang. Oh, sekarang anaknya nggak mau. Hadirlah Dimas. Sekarang ada sosok laki-laki yang mungkin ya bukan menggantikan, tapi setidaknya memberikan perhatian Figur ayah. ya, untuk anak-anak dari Mbak Kurnia. Kita mau lihat nih pasangan yang bawa donat ini semanis apa hubungan mereka, biasanya bisa kita tes dari kekompakan. Iya. Kita akan menguji mereka dalam games kekompakan. Wow. Makasih Kak. Saling punggung-punggungan. Oh, Punggung. biar kayak The Virgin. Oke. Ya, itu ada band favorit saya dulu. Siap ya, pertanyaannya adalah di mana lokasi pertama kali kalian ngedate? Pertama kali ngedate. Ngedate Ya. pertama kali tulis. Di mana? Tulis di BKT di mana? Tempat donat atau di mana? Apa di rumahnya? Teh Kurnia tulis jawabannya. Oke. Bener ini. Oke, siap ya Mbak Kurnia. Masih ini. 1, 2, 3. Oke. Silakan. Di Nah, kok bioskop? Di bioskop. Rumah donat pertama. Pertama kali ngedate di mana? Kan endorse. Kan ngedate. Ngedate. Banyakan ributnya nih kita ya. Pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan tanggal kalian resmi jadian. Tanggal jadian Ah, adanya. jadiannya. Emang harus gitu tanggal? Ya kan siapa tahu ada orang sehari ini ya, hari ini tanggal jadian. Aku nembak kamu, sekarang kita resmi jadian. Coba Mbak Kurnia kasih lihat. Nggak tahu tanggal sih tapi Nggak tahu. Februari. Februari. Oh, kalau tanggalnya Tanggal 9. 9 Februari. Ulang tahun dia kalau tanggal 9. Oh, pas saya ingetnya itu. Pas ulang tahunnya. Ya. Oke. Pas ulang tahunnya kamu bilang apa memang saat itu? Kebetulan saya gak bawa kado apa-apa pada saat itu kan. Nggak modal memang ya. Saya bawa diri sendiri dipitain. Oh, dipitain sama dia. Enggak, diikat aja pakai rapia. Oh, jadi kamu Ini kadonya saya. menganggap bahwa saya adalah kado terbaik untukmu. Itu dia. Oke, lanjut ya. Apa makanan kesukaan Nia? Silakan tulis. Makanan ya? Oke, Kurnia udah kasih lihat. 1, 2, 3. Telur. Jamur. Jamur. Telur sama kamu. Oh, jamur deh. Masih, katanya kemarin. Gak apa-apa, nanti mah kalau udah serumah mah kalau udah nikah, kalau udah serumah udah pasti tahu makanannya. Ini karena belum serumah, jadi kadang banyak. Iya. Apa sifat buruk Dimas yang Nia nggak suka? Ya, ini bener pasti. 1, 2. Tidur mulu. Cemburuan. Oh, jadi dia nih cemburuan. Misalnya gimana cemburuannya? Gimana cemburuan? Emang bener Gimana cemburuan? cemburuannya? Temen dia sampai ada yang diblokir sama dia karena Kenapa DM kamu aku padahal ngeblokir nge-DM temen dia? nanyain dia doang. Enggak, nah ya itu. Ada sejarahnya itu orang itu tuh. Berarti kamu mengakui bahwa kamu cemburuan. Ya, iya memang cemburuan. Ya namanya kan pasangan kita gitu kan. Namanya sayang nggak mau kehilangan. Ya itu dia. Kisah cintanya iya, semanis iya. donat buatan benar. Mbak Nia. Terima kasih lo ya donatnya ya. Iya, Coba mudah-mudahan saya suka lagi ya. ya. Ada pertanyaan lagi? Oh udah. Ya, Kyle Kusumo. Kyle. Kyle Kusumo. Asli mana Kyle itu? Asli
Asli sih, nggak palsu. Iya betul. Indonesia. Jakarta atau mana? Jakarta. Jakarta. Kal, kamu ini salah satu atau satu-satunya konten kreator sepak bola dari Indonesia yang diundang di opening match-nya Piala Dunia kemarin ya. Iya betul. Di Mexico City. Mexico City, Meksiko opening match. lawan Afrika Selatan berarti. South Africa ya. Gimana ceritanya kamu bisa diundang satu-satunya dari Indonesia oleh FIFA yang mengundang atau dari YouTube. Dari YouTube. Oke, undangan itu datang berapa bulan sebelum opening match ini? Wah, kalau berapa lama sebelum kayaknya sebulan sih. Jadi Sebulan? semepet itu sebenarnya. Oh sebulan dapat undangannya sebulan. Dapat undangan, iya aku dapat email, terus kayak mereka ngajakin mau nggak datang ke event internasional. Kan aku juga fans bola kan. Jadi pas dia bilang di 3 negara, terus aku kayak, wah ini kayaknya Piala Dunia gitu. Jadi kayak ya dream come true kan. Jadi kayak udah senang banget dari awal, akhirnya ya aku langsung okein. Oh, mereka tuh awalnya nggak kasih tahu ini buat pertandingan apa, cuman bilang di 3 negara. Iya, dia bilang gitu. Acaranya ada di 3 negara, tapi aku dapat. Otomatis kan kita udah tahu 3 negara perhelatan akbar di mana lagi kalau bukan itu dia ya pesta bola dunia. 1 bulan artinya kan ini juga kamu mempersiapkan diri ya. Tapi sebelum menuju ke sana mereka juga kan artinya memfilter siapa konten kreator yang mereka pikir layak gitu. Layak untuk diundang. Dan kamu satu-satunya. Menurut kamu emang konten-konten sepak bola kamu tuh apa yang membuat yang konten menjadi kamu lebih spesial unggul dibandingkan banget dengan gitu? konten yang lain, konten Yang kreator kamu lainnya? pilih. Jujur aku nggak tahu juga ya. Kayaknya kalau Endo. spesialnya apa kayaknya mesti nanya ke mereka deh. Tapi kalau kamu pribadi kamu merasa percaya diri karena apa nih aku diundang gitu? mungkin karena passion aja kali ya. Udah dari lama suka gitu dan ya karena ya sebenarnya kalau dibilang passion semua orang punya passion. Tapi mungkin karena aku communicationnya bikin kontennya dan lain-lain lebih bisa diterima gitu loh sama orang banyak. Sudah berapa lama kamu jadi konten kreator sepak bola sebetulnya? Kalau jadi konten kreator sepak bola, aku tuh udah 4 tahun. Jadi aku start dari World Cup sebelumnya, 2022. Tapi kalau bikin konten tuh sebenarnya aku udah lama banget, Kak. Aku dari aku SMP deh kayaknya. Dan selalu fokus di bola? Enggak, jadi dulu awalnya tuh, jadi gini, ceritanya tuh panjang. Aku pertama ngefans banget sama Justin Bieber gitu. Justin Bieber. Iya kan, YouTuber pertama kan. Ya. Nah terus aku pengen jadi kayak Justin Bieber dan lain-lain. Akhirnya aku mutusin untuk ngupload video. Tapi dulu aku masih SMP, jadi kayak masih kecil banget dan nggak ngerti kan. Dan pada saat itu juga konten belum kayak sekarang. Konten kreator tuh nggak dianggap kayak sekarang gitu. Akhirnya aku upload, ya udah. Dan kayak nggak gitu bisa diterima. Akhirnya banyak switch lah ya. Iya, nggak diterima dan kayak pressure dari sekitar kan jadi kayak kurang gitu loh, kurang bisa diterima gitu. Oke, akhirnya kamu memutuskan pindah ke bola itu. Nah, aku memutuskan untuk delete channel. Oh, delete channel itu? Iya, delete channel, terus aku bikin lagi tuh sekitar aku SMA. Nah, pas SMA aku mulai build lagi. Nah, udah lumayan tuh, udah naik lagi. Aku waktu itu kontennya lifestyle gitu, kayak makan, travel, tour. Nah, udah mulai naik, kena hack. Jadi akunku hilang gitu. Nah, akhirnya ngobrol juga sama pacar aku ada pacar, dia kayak nggak ngerti bola, tapi aku pengen ngajarin dia bola. Akhirnya, udah kamu tuh bikin aja konten bola supaya kamu tuh sebenarnya suka dan bagus gitu, ngerti gitu. Karena suka, kemudian marketnya besar juga di Indonesia. Nah kemarin ketika akhirnya kamu berangkat ke Mexico City itu apa aja yang di cover sama mereka? Biaya apa aja yang mereka berikan? Oh, mereka ngasih akses bagus banget sih di sana, bener-bener akses. Karena aku nonton juga nggak di bangku penonton, aku nonton di pinggir lapangan, bener-bener di pinggir lapangan. Oh, oke. Yang pakai rompi kayak Marshall gitu ya? Betul. Oke, berarti tiket pesawat dapat, akomodasi juga semuanya. Semua dapat. Oh itu kamu itu gratis ya? Wah enak banget dong kamu ya. Berapa hari kamu di Mexico City? Aku pindah ke Amerika dan Kanada juga. Aku cuma dapat Mexico City, aku total di sana 10 hari, aku dapat 2 match. Oke. Match keduanya apa lawan apa? Kolombia lawan Uzbekistan. Oke, dan itu juga sekalian kamu bikin konten juga pastinya. Bikin konten. Dan kamu dapat free juga dari mereka semua? Dapat gitu. Untuk 1 orang atau berapa? Satu orang ya. Boleh ceritain sama kita nggak sih gimana rasanya ketika nonton pesta bola dunia secara langsung, apalagi di opening match-nya tuh berasanya tuh gimana tuh? Rasanya gimana? Apalagi kamu di pinggir lapangan. Aku jujur kalau ditanya pertanyaan rasanya apa, aku nggak pernah bisa jawab karena balik lagi bener-bener kalau bahagia udah pasti bahagia, terharu juga terharu, tapi kayak lebih ngerasa kayak mimpi aja gitu loh. Kita nonton itu kan Piala Dunia itu kan kayak raja terakhirnya di dunia sepak bola gitu kan. Jadi that's why kenapa aku kayak
nggak pernah kebayang sedikit pun dari aku kecil aku bisa nonton Piala Dunia langsung, dan ini aku nonton benar-benar di pinggir lapangan itu benar-benar. Dan bukan cuma nonton pertandingannya aja, sampai tour ke changing roomnya juga ya. Betul, ke betul, stadionnya. Kita betul. mau kasih lihat turnya seperti apa. Bagus banget. Oh, kontennya gitu. Jadi kalau kamu lihat rumputnya tuh, apa bedanya rumput di sana sama rumput di sini? Lebih bagus mana, rumput Meksiko atau rumput tetangga? Lebih bagus Rumput sendiri. Bagus ya di sana ya, teknologi segala macam. Pasti bagus dong, soalnya kan Piala Dunia emang raja terakhir ya, jadi top tier lah. Apa itu salah satu wishlist kamu? Apa tuh? Ke Piala Dunia? Betul lah, pasti lah. Bucket list aku seumur hidup, aku pengen banget ke Piala Dunia. Apalagi yang belum terkabul? Oh. Waduh, apalagi ya? Udah terkabul juga diundang ke pagi-pagi ambiar. Hebat, Jadi luar biasa. Nomor sepatu berapa? 42. Yang kiri, bukan lu dia. Fakta apa yang kita mungkin bisa kita tahu dari kamu tentang pesta bola dunia di sana? Fakta-fakta. Fakta, oke. Ya. Fun fact. Fakta yang bikin aku juga suka sama sepak bola dari aku pertama kali suka sama bola, yaitu adalah sepak bola itu menyatukan dunia. Jadi ketika kita ke sana, itu orang-orang kan di sana ngumpul tuh seluruh dunia. Dan itu tuh semua tujuannya satu, nonton bola. Dan yang sebenarnya yang seru bukan pas nonton bola ya, tapi ketika di luar pertandingannya kita abis selesai pertandingan nggak ada berantem, euforia, selebrasi bareng, joget-joget, wah itu seru banget. Ada berantem di sana? Nggak ada, nggak. Yang aku lihat sih nggak ada ya. Nggak ada. Oke, mau komen tapi takut. Oke ya, beri. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat kali juga kemarin dapat kesempatan foto bareng dengan Legenda idola. Siapa sepak bola. aja coba ya. Sebentar ya. Gak semua bintang tamu kita tahu itu siapa. Kita tanya sama ahlinya bola. Siapa itu tadi, Karen? Itu kayaknya ada Versace di situ ya sama Tom Ford ya. Itu mah desainer dong. Ya nggak tahu lah gue. Oke, udahlah jangan tanya sama gue. Kak Karen, kasihan kita tanya sama dia aja ya. Oke, kita mau minta kamu memprediksi. Oke. Pasti kan kamu tahu lah ini Ya. dari sekarang aja udah kebaca gitu ya. Wah, ini kayaknya nih bakal menang dari grupnya masing-masing, kemudian Portugal. melaju ke babak berikutnya ya. Oke, kita akan meminta kamu untuk mengurutkan siapa yang Si kira-kira paling juara. ya prediksi 1, 2, 3 untuk di pesta bola dunia di tahun ini dalam si paling juara. Ayo. Aku harus berdiri. Iya. Ini bendera dunia. Kamu pilih nomor 1, 2, 3 prediksi kamu. Peringkat ketiga siapa kira-kira? Silakan ambil benderanya. Langsung ketiga. Langsung ketiga. Ketiga, oke. Spanyol. Di sini semuanya jago, maksudnya semuanya bisa juara. Ya, kamu takut karena fans takut marah ya. Tapi menurut aku kayaknya Wow, Jepang. Wow. Jepang ya, optimis kamu ya. Apa alasannya Jepang? karena Jepang itu kalau lihat dari permainan dia, friendly match dan lain-lain, Jepang itu bisa ngalahin semua tim. Sebentar. Mental. Lu nggak usah nanya kayak paham aja jawabannya. Kita mau tahu kenapa dia. Iya benar, kan Yang nggak harus kedua. tahu. Kedua. Yang kedua siapa? Oh ya. Kedua, Finalnya nih berarti nih apa lawan apa menurut kamu? final aku pilih dua langsung. Oke, final silakan langsung. Oke. Portugal. Kayaknya udah pasti Portugal dan Prancis. Oke, dari Portugal dan Prancis, menurut kamu siapa yang akan menjadi juara di tahun ini? Menurut aku Portugal. kayaknya Ini nomor 2 ya. Belum tentu. Belum. Ini ya. Aduh. terbalik Kak. Ini gini. Oke. Jadi prediksi kamu yang akan menjadi juara pesta bola dunia tahun ini adalah? Juaranya Portugal udah pasti. Oke. Apakah Sobat Ambiar? Wow. Gimana sekali lagi? Gini. Ya, lu aja gak mau. Ini Prancis akan juara kedua. Apakah Sobat Ambiar setuju dan apakah prediksinya tepat? Kita akan nantikan nanti di malam ini. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Ambiar. Gege. Kita akan terus berlari. Pagi-pagi Ambiar. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Mita Dara, Awan terima kasih, Mita Ratu Dara, Meta terima Kak kasih Ratu, banyak, Mbak terima Kurnia kasih. terima kasih ya. Terima kasih, sayang, Dimas. terima kasih. Terima kasih, Kyle Kak. terima kasih banyak ya. Sobat Ambiar kita akan kembali lagi besok tentunya hanya di Pagi Ambiar.